Jumpa lagi Jakarta TV. Segera hadirnya 5G ke Indonesia membuat banyak orang mulai memikirkan untuk beli HP 5G supaya nggak cepat ketinggalan zaman. Ya kan, pakai HP nggak mungkin cuma 6 bulan ya. Nah, masalahnya smartphone 5G yang murah itu nggak banyak dan terasa masih kurang murah ya kebanyakan ya. Nah, masalah berikutnya ini karena semua band atau pita yang dipakai untuk 4G di Indonesia sekarang itu bisa dipakai untuk teknologi 5G, timbul keraguan apakah HP 5G yang akan dibeli itu akan kompatibel dengan kemungkinan jaringan 5G di Indonesia? Nah, Oppo A74 5G ini hadir untuk menjawab kedua kebutuhan tersebut, ditambah dengan chipsetnya yang cukup kencang untuk kelas harganya. Bentar dulu, ini kan pakai Snapdragon 480. Sekencang apa sih seri 4 yang satu ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Oppo A74 5G ini adalah smartphone 5G paling terjangkau yang bisa dibeli di Indonesia di saat sebelum Lebaran 2021 ini. Smartphone ini juga merupakan HP pertama yang menggunakan Snapdragon 480. Jangan mentang-mentang kepala 8 dikira ini chipset kentang ya. Nanti kita buktikan performanya dalam pengujian ya. Oke, tagline-nya adalah performa cepat, pengalaman tanpa batas. Oke, kita lihat dulu aja isi boxnya. Ada unitnya tentunya, ada screen protector yang udah terpasang, ada charger 18 watt, ada kabel USB Type-C, ada earphone. Terima kasih Oppo masih menyediakan earphone di sini. Ada SIM ejector, ada clear case juga, ada dokumen di situnya. Kemudian untuk desain, pilihan warnanya ada fluid black atau space silver. Personally saya suka yang space silver ini, keren banget soalnya. Back cover dan frame-nya itu memang semua polikarbonat tapi penampilannya keren. Untuk dimensinya 162,9 mm x 74,7 mm x 8,4 mm. Sementara bobotnya tidak terlalu berat di 190 gram. Di sisi kanan kita bisa lihat ada fingerprint sensornya yang menyatu dengan tombol power. Di atas kita lihat ini kosong, nggak ada apa-apa. Di kiri ada tombol volume up and down dan ada slot SIM tray. Ini triple slot ya, bukan yang hybrid. Dual SIM dan satu micro SD bisa dipasang di sini. Di sisi bawah ada headphone jack, di sini ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada speaker. Ya, ini speakernya mono aja. Dan yang mesti diperhatikan adalah lubang mic-nya itu cuma ada satu. Jadi harus hati-hati ya kalau lagi rekam video. Jangan sampai lubang mic sebatang kara ini ketutup juga. Di sisi belakang kita bisa lihat ada 48 megapiksel AI quad camera. Spek kameranya adalah untuk kamera yang wide atau kamera normalnya, kamera utamanya 48 megapiksel dengan bukaan f1.7 dengan PDAF untuk autofokusnya. Untuk videonya dia bisa merekam sampai dengan 1080p 30 fps. Biasa aja kayaknya ya. Untuk ultra wide dia menggunakan kamera 8 megapiksel dengan field of view 119 derajat. Bukan f2.2 fix fokus memang ya. Nah, sayangnya untuk rekaman video ini maksimum 720p 30 fps setidaknya pada firmware yang kami gunakan sekarang. Sebagai catatan, kalau kalian pasang dia di 1080p, kalian nggak akan bisa pindah ke ultra wide-nya. Jadi turunin dulu ke 720p baru kalian bisa pindah ke ultra wide. Kemudian ada juga kamera makro 2 megapiksel f2.4 dan depth sensor 2 megapiksel f2.4. Di sisi layar kita bisa lihat ada earpiece, ada kamera selfie 16 megapiksel f2.0 di sini. Tentunya yang ini tanpa autofokus ya. Nah, kalau untuk LED notif kita sayangnya tidak menemukannya di sekeliling bodi ini. Oke, kita masuk ke layarnya. Ini adalah layar 6,5 inci resolusi Full HD Plus 2400 x 1080. Ini adalah panel IPS dengan refresh rate sampai dengan 90 Hz. Touch sampling rate-nya juga lumayan tinggi di 180 Hz. Sementara itu yang paling menarik adalah color gamutnya yang mencapai 100% DCI P3. Jadi nggak heran, warnanya keren banget walaupun ini layar IPS. Iya, siapa bilang layar IPS nggak bisa keren warnanya? Untuk kecerahan dia bisa mencapai 550 nits dan ini dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 3. Untuk spesifikasi internal dia menggunakan SoC Snapdragon 480 yang menggunakan pabrikasi 8 nanometer. Ini adalah CPU Kryo 468 core dengan 2 core 2 GHz Kryo 460 Gold dan 6 core 1,8 GHz Kryo 460 Silver. SoC ini dilengkapi dengan modem internal X51 5G. Ya, modemnya terintegrasi ke dalam dengan GPU Adreno 619. Untuk RAM yang satu ini memiliki 6GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.1, bukan eMMC ya. Sementara itu untuk baterainya cukup besar di 5000 mAh dengan charger maksimum 18 watt.
Untuk OS dia menggunakan ColorOS 11. Dan kalau kalian ada nanya, ini bloatware-nya banyak nggak sih? Nah, sebetulnya kuncinya di sini. Saat pertama kali kalian menyalakan, menghidupkan smartphone ini, kita akan ditawarkan untuk menginstal banyak aplikasi bawaan. Pastikan kalian butuh atau tidak. Kalau nggak butuh, ya jangan dipilih dibilang butuh ya. Jangan dipilih untuk diinstal. Jangan kalian langsung next aja. Karena kalau di next aja, akan keinstal semua. Dan itu lumayan loh, bisa makan storage cukup besar kalau diinstal semuanya. Untuk sensor ini cukup lengkap ya, ada accelerometer, light, gyro, proximity, dan kompas. Lengkap semuanya ada di sini. Untuk konektivitas, nah ini yang menarik tadi ya, dia sudah 5G ready. Ya, lalu dia punya Wi-Fi 5, dia bisa Wi-Fi tethering atau tepatnya dia jadi repeater. Jadi kalau misalnya kita terima Wi-Fi dari sebuah hotspot, untuk internet di sini dia bisa nge-share atau meneruskan lagi Wi-Fi tersebut via Wi-Fi ya, internet tersebut via Wi-Fi. Jadi dia bisa jadi repeater ya, meneruskan Wi-Fi. Kemudian dia juga punya Bluetooth 5.1 dan dia punya NFC. Penting banget ini ada NFC-nya di harga segini ya. Nah, bicara 5G mungkin saya harus jelasin sedikit ya, bahwa 5G di Indonesia itu akan segera datang. Dan setelah kami perhatikan ada hal yang menarik di mana sebetulnya lelang kemarin yang 2.300 itu sebetulnya bukan lelang 5G. Bukan lelang yang spesifik khusus buat 5G. Tapi yang membuat frekuensi tersebut dibilang untuk 5G adalah karena dia termasuk salah satu neutral frekuensi. Tapi yang membuat dia disebutkan bisa 5G adalah karena dia merupakan frekuensi dengan neutral technology. Jadi maksudnya di pita tersebut operator bisa memasukkan teknologi apapun yang dibutuhkan, termasuk 5G. Iya. Nah, tapi, ini ada tapi yang besar sekali. Tapi, kenapa dibilang tidak spesifik? Karena sebetulnya semua pita frekuensi yang lain yang sekarang dipakai buat 4G dan 2G, itu pun sudah terbuka. Dia juga sudah neutral teknologi. Jadi sebetulnya operator bisa menggunakan 800, 900, 1800, dan 2100 termasuk 2300 juga untuk 5G. Bebas. Ditambah dengan kemungkinan akan dibukanya pita 700, 2600 mungkin, dan 3500 juga mungkin ya. Ini membuat sebuah smartphone 5G di Indonesia kalau mau dibeli sekarang memang harus dipikirkan matang-matang. Apakah dia bisa hidup di semua frekuensi itu? Karena frekuensi kita terlalu banyak kemungkinannya. Ya, Telkomsel kemarin dapat 2300, mungkin dia akan buka 5G sementara di 2300. Ya, padahal 2300 adalah frekuensi yang paling jarang sekali, pita yang paling jarang sekali dipakai di dunia ini karena biasanya itu optimal untuk 4G. Menariknya Oppo A74 5G ini mendukung banyak sekali band termasuk semua yang ada di Indonesia, termasuk yang 2300 juga disupport. Jadi dia akan sangat siap sekali operator Indonesia mau pakai band yang mana aja, kayaknya bakalan gak ada masalah. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Kita bisa lihat di sini bahwa Antutu 8-nya sekitar 264.416. Skor yang seri 400 bisa hampir 300.000. Luar biasa ini ya. Lalu untuk Geekbench, single core-nya di 522 dan multi core-nya di 1665. Lagi-lagi ini angka yang tinggi untuk seri 400. Kenceng parah, 460, nggak ada papanya sama yang ini ya. 3D Mark, Slingshot Extreme OpenGL 3.1, grafik skornya ada di 2282. Lagi-lagi kencang. Dan GFX Bench 1080p T-Rex offscreen di 80 fps. Terlihat di sini kalau performanya bisa mengalahkan Snapdragon 675, bahkan mepet sama 678. Sebuah peningkatan yang luar biasa mengingat ini adalah seri 400-nya Qualcomm. Jadi ingat ya, nama tinggal nama. Kalian harus tes pakai aplikasi beneran dulu, baru kalian bisa lihat bagaimana performanya. Nah, sekarang gimana kalau kita masuk ke gaming? Ya oke, kita lihat PUBG dulu. Setting maksimumnya adalah Smooth Ultra. Sayangnya GFX Tools belum berfungsi untuk meng-unlock ke frame rate yang lebih tinggi. Hasilnya adalah 40 fps rata, nggak ada masalah. Nice ya, bisa 40 fps rata, nggak ada masalah, nggak turun-turun sama sekali. Oke, lalu game yang pasti tanya-tanya, kalau Genshin Impact gimana? Iya, masa bisa main Genshin Impact? Sebentar dulu. Setting kita di lowest 60 fps, kita bisa mainkan jalan-jalan 30 menit seperti biasa itu dengan hasil rata-rata 32 frame per second. Biasanya SoC yang di kelas harga seginian, yang seri 600 dan 700 itu bisa starter di bawah 30 fps. Yang ini nggak ada masalah. Ada starter sekali-sekali, ada frame drop dikit-dikit, itu wajar terjadi di game ini. Mau di HP yang buah-buahan juga terjadi kok. HP buah-buahan yang 20 juta kejadian juga ya. Tapi yang satu ini di sini sebetulnya untuk harganya udah tergolong enak banget dimainkan. Kita sama sekali nggak nyangka bahwa Snapdragon 400 seri 1 ini masih kuat untuk Genshin Impact.
Kita udah sering banget lihat yang seri 600 bermasalah sama Genshin Impact. Mungkin karena kehabisan memori, atau karena kepanasan, jadi stutter, turun, berebet segala macam. Ya, itu masalah. Tapi yang ini, enak-enak aja tuh. Mari kita beralih ke Minecraft. Render distance-nya kita bisa dapat 16 chunk, masih bisa main dengan enak. Hasilnya rata-rata di 59 fps, mungkin bisa drop di sekitar 40 fps. Tapi secara keseluruhan ini udah enak banget sih dimainin, karena dropnya nggak turun di bawah 30 fps. Dan 16 chunk untuk prosesor kayak begini, udah lumayan oke sih sebenarnya ya. Oke, pasti banyak yang nanya, kalau suhu gimana nih? Setrikaan bukan? Oke, Genshin Impact 30 menit ya. Wi-Fi-nya hidup, brightness 50%, kita set di lowest 60 fps. Suhu ruangan AC kurang lebih 25-26 derajat Celcius. Di layar kita lihat titik terpanasnya ada di 36 derajat Celcius. Biasanya 40-an. Ini 36 doang ya. Di body, titik terpanasnya ada di 36 derajat Celcius juga. Ini gila sih. Kayaknya rekor nih frame rate kesalahan 30 fps. Terhitung masih enak buat dimainin, tapi suhunya adem parah. Di smartphone yang lain pada umumnya paling enggak suhunya di 40 derajat Celcius ya. 40 derajat lebih. Setelah setengah jam main aja udah nyampe gitu. Bahkan udah lihat ya, ada yang 50 sampai 60 ya, kalau di belakang itu bisa sampai 60. Yang ini enggak sih, enak, adem, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita tes baterainya ya. Untuk video playback 1080p, baterainya ini habis dalam waktu kurang lebih sekitar 20 jam. Tapi ini dalam kondisi setting layar di 90 Hz. Sementara itu untuk Genshin Impact jalan 30 menit, Wi-Fi hidup brightness 50% dan setting di lowest 60 fps, dia hanya turun 8% aja baterainya. Tergolong irit yang satu ini. Sayangnya memang chargingnya nggak kencang-kencang amat ya. Kita masih butuh waktu sekitar 3 jam dengan charger bawaan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pengujian kamera. Tapi tentunya saya tidak ngetes di dalam studio. Saya keluar dulu ya. Ya, ini adalah kamera depannya dari Oppo A74 5G. Ya, saya nggak pakai mikrofon tambahan, ini dari mikrofon dari si smartphone-nya sendiri. Jadi kalian pasti akan dengar suara kebisingan dari luar masuk ya. Sejauh mana dia mengganggu, nah itu perlu dengerin ya. Nanti kalian bisa dengar sendiri, ya ada motor lewat gitu ya. Nah, jadi natural aja kalau kalian misalnya mau vlogging sehari-hari, hasilnya kan kayak begini kalau nggak pakai tambahan mikrofon ekstra. Oke, sekarang kita coba jalan ya sebentar. Nah, kurang lebih kayak gini kalau kita jalan. Gimana kestabilannya? Lalu kemudian kalau kita mau lihat, nah ya kalau backlight parah gimana, muka saya kejaga atau enggak, lumayan kayaknya. Kita coba jalan lagi. Ya kalau vlogging kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Lumayan ya, lumayan. Ya kalau pakai kamera utamanya, stabilizernya kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan ini di 1080p 30 fps. Coba kita lihat bisa fokus jarak dekat gak ya. Oh bisa ya, mudah juga fokus jarak dekatnya ya. Nah oke, lumayan ya, lumayan. Untuk ultra wide ini memang lebar sekali ya. Cuman sayangnya memang ini harus di 720p. Mungkin ada software baru nantinya, tapi kalau software yang sekarang yang awal ini masih 720p aja bisanya. Walaupun memang efeknya asik juga ya. Efek dari ini, dari ultra wide-nya. Tapi ya 720p bukan 1080p, dan memang tidak pakai autofocus, tapi nggak terlalu masalah sih kalau emang kalian butuh angle yang spesial ini. Ya, pada akhirnya kita bisa lihat bahwa kameranya si Oppo A74 5G ini lumayan oke, lumayan banyak fiturnya, bisa buat manual juga, tapi memang bukan yang paling lengkap yang pernah kita coba. Foto-foto sih lumayan oke ya, dengan menggunakan AI hasilnya cukup wow, lumayan colorful gitu ya. Dan kemudian untuk lensanya juga lumayan ultra wide, dan wide-nya juga terasa bedanya jelas ya, karena ultra wide itu lumayan lebar. Kemudian untuk tele memang dia ada crop in di 2 kali dan 5 kali, cukup membantu sih memang, walaupun itu bukan lensa tele beneran. Secara keseluruhan kita bisa bilang bahwa kualitas kameranya oke aja, kita nggak bisa bilang luar biasa hebat banget. Tapi yang jelas dia juga bukan yang paling buruk yang kami pernah lihat di kelas harga segini. Oke, gimana? Lumayan, ya memang ada limitasi sana-sini, tapi ya kameranya nggak buruk-buruk amat sih sebetulnya. Masih oke, fungsi-fungsinya masih ada, image stabilizer juga. Nah, sebagai catatan, kita bisa lihat bahwa Netflix-nya sudah L1. Kalian bisa nonton resolusi high definition, tapi memang belum ada HDR karena layarnya yang belum ya. Di YouTube juga terlihat bahwa layarnya belum support HDR. Sementara itu untuk touch delay udah dicoba di Real Drum, PUBG juga itu nggak ada masalah. Itu aman, nggak ada masalah sama sekali dengan touch delay. Nah, kalau ada nanya ada OTG-nya, OTG-nya, ada OTG-nya. Bahkan kalian bisa nyeting OTG-nya mau on atau off supaya aman. Tapi jangan lupa dihidupin dulu. Nanti kalian bilang, wah ini nggak ada OTG-nya nih. Ada switch-nya ya.
Lalu ada yang nanya lagi, screen recordnya gimana? Bisa dong, ada bawaannya bahkan ya, dan bisa rekam sistem sound saja, mau audio mix saja, atau bisa dari dua-duanya juga. Bahkan kita bisa nambah rekaman video kita sendiri yang direkam pada saat kita lagi screen record pakai si kamera selfie. Bisa. Jadi ini cocok kalau kalian mau bikin tutorial yang dinarasikan gitu ya, bisa. Posisi rekaman video selfie kita juga bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan secara real time. Ya, jadi kita bisa bikin seperti ini ya. Kita bisa bikin misalnya gini, saya mau bikin tutorial mengambil lotus, mengambil golden bass misalnya. Dapat golden bass di sini. Mau cari ikan bisa di sini. Nah, jadi kita bisa bikin tutorial ya sambil screen recording. Seru nggak? Iya, asik ya screen recordingnya ya. Nah, screen record tadi itu ada di dalam menu Convenience Tools yang menambahkan banyak fitur seperti pengaturan tombol navigasi, ada gesture, ada fitur screenshot, ada pengaturan assistive ball, ada quick return bubble yang ini untuk kembali ke game setelah keluar sebentar ya, waktu nungguin game yang memulai mungkin kita keluar bisa masuk lagi dengan cepat ya. Lalu ada smart sidebar untuk memudahkan membuat split screen dan juga ada pengaturan split screen-nya sendiri. Hal terakhir yang cukup menarik buat kita itu adalah dia punya black screen mode yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Ini dimana kita bisa menutup aplikasi yang aktif dengan layar hitam yang tidak sensitif terhadap sentuhan. Jadi harus di swipe dulu baru bisa sensitif ya. Nah, ini berguna kalau kita mau dengerin musik dari podcast atau dari YouTube tapi mau masukin HP ke dalam kantong misalnya gitu ya. Jadi nggak perlu nonton videonya tapi nggak takut kepencet-pencet juga. Menarik ya. Dan harusnya sih masih ada lagi banyak fitur-fitur khas Oppo lainnya di dalam smartphone ini yang nggak sempat kita bahas satu persatu dalam video ini. Oke, pasti pada nanya harganya berapa? Untuk varian ini 6GB RAM dengan 128GB storage, harga resminya ada di Rp3.799.000. Dengan harga segini menjadikan Oppo A74 5G ini sebagai smartphone 5G paling murah yang resmi di Indonesia, setidaknya sampai saat video ini dibuat. Oppo A74 series juga punya varian 4G yang punya pengisian daya lebih cepat yaitu di 33 watt fast charge dengan layar AMOLED Full HD Plus yang dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Oke, kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemampuan kameranya memang bukan yang terbaik di kelas harganya. Ditambah memang ada keterbatasan dari fitur ISP Snapdragon 480 itu sendiri. Dan beberapa sensor juga memang agak sedikit kurang advance ya mungkin ya. Tapi sudah cukup oke dan cukup lengkap fiturnya. Nah, karena cuma single mikrofon saat merekam video atau merekam suara, kalian harus hati-hati pastikan bahwa tangan kalian tidak menutupi mikrofon. Perhatikan juga bahwa speakernya mono ya, bukan yang dual speaker. Chargingnya pun tidak terlalu kencang-kencang banget, tapi karena pengeterannya cukup awet ya, tipikal penggunanya memang untuk seharian, jadi chargingnya itu ntar aja pas malam, pas mau tidur. Dan mungkin kalau kalian lihat dari spesifikasinya yang akan jadi pertanyaan adalah RAM-nya yang cuma 6GB. Di saat smartphone di harga segini udah mulai banyak yang ngasih 8GB. Tapi sehari-hari 6GB ini bagi kami sudah sangat mencukupi. Lagi pula kelihatannya UI-nya juga nggak terlalu boros ya. Di sisi baiknya kita bisa lihat bahwa ini adalah smartphone 5G ready termurah di Indonesia sampai saat sebelum Lebaran 2021. Ini udah siap untuk masa depan dan terjamin akan bisa dipakai di Indonesia karena bandnya lengkap. Ya, jadi operator Indonesia mau pakai band apa aja, hayo dia bisa. Lalu fitur konektivitasnya mulai dari Wi-Fi, Bluetooth, NFC ini tergolong yang paling lengkap untuk saat ini. Walaupun Snapdragon seri 4 ya, tapi ternyata performanya kencang, bahkan bersaing dengan Snapdragon 678. Baterainya juga buat gaming itu cukup awet ya. Perpaduan Snapdragon 480 dengan baterai 5000 mAh-nya asik banget kalau dipakai buat gaming. Suhunya juga sangat terjaga, dihajar main Genshin berlama-lama pun gak nyampe di atas 40 derajat Celcius. Layarnya 90Hz, asik buat scrolling sosmed ya, buat browsing-browsing. Enak banget, dan kualitas layarnya tinggi sekali sampai kami sering lupa bahwa ini adalah layar IPS, bukan AMOLED, ingat. Color gamutnya DCI P3 100%. Kemudian SIM cardnya ini non-hybrid, bisa 2 SIM dan 1 microSD. Ditambah lagi dengan fitur-fiturnya yang lengkap, khas Oppo yang cenderung berlimpah dimasukin ke dalam sini yang kalian harus ulik-ulik sendiri buat bisa memanfaatkannya secara maksimum ya. Ya, pada akhirnya Oppo A74 5G ini hadir sebagai smartphone yang unik karena fitur yang berlimpah, kemampuan chipset yang ternyata lumayan kencang ya. Dingin pula dan kemampuan konektivitasnya yang lengkap banget serta terutama modem 5G-nya yang seharusnya siap untuk segala kemungkinan band 5G di Indonesia. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.